Bapa kami yang di surga, kembali dengan sukacita siang hari kembali kami mau membaca Alkitab. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu untuk selalu mengerti, memahaminya. Kami selalu merindukan firman. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab siang hari ini terambil dari Keluaran 10 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-20. Dengan perikop tulah ke-8, belalang, yang berbunyi demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah menghadap Firaun, sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkah, supaya aku mengadakan tanda-tanda mujizat yang kubuat ini di antara mereka. Dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu, bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir dan tanda-tanda mujizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan." Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Elohim orang Ibrani. Berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan umatku pergi, maka besok aku akan mendatangkan belalang-belalang ke dalam daerahmu. Belalang itu akan menutupi permukaan bumi sehingga orang tidak dapat melihat tanah. Belalang itu akan memakan habis sisa yang terluput yang masih tinggal bagimu dari hujan es itu, bahkan akan memakan habis segala pohonmu yang tumbuh di padang. Belalang itu akan memenuhi rumahmu, rumah semua pegawaimu, rumah semua orang Mesir, seperti yang belum pernah dilihat oleh bapamu dan nenek moyangmu sejak mereka lahir ke bumi sampai hari ini." Lalu berpalinglah ia dan keluar meninggalkan Firaun. Sesudah itu berkatalah para pegawai Firaun kepadanya, "Berapa lama lagi orang ini akan menjadi jerat kepada kita? Biarkanlah orang-orang itu pergi supaya mereka beribadah kepada Tuhan Elohim mereka. Belumkah Tuanku insaf bahwa Mesir pasti akan binasa?" Lalu Musa dan Harun dibawalah kembali kepada Firaun, dan berkatalah Firaun kepada mereka, "Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan Elohimmu. Siapa sebenarnya yang akan pergi itu?" Jawab Musa, "Kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda dan orang tua, dengan anak-anak lelaki kami dan perempuan, dengan kambing domba kami dan lembu sapi kami, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan." Tetapi Firaun berkata kepada mereka, "Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Lihat, jahatlah maksudmu. Bukan demikian kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki, dan beribadahlah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu kehendaki." Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir, mendatangkan belalang, dan belalang akan datang meliputi tanah Mesir dan memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah, semuanya yang ditinggalkan oleh hujan es itu." Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan datangkan angin timur melintasi negeri itu sehingga sehari-harian dan semalam-malaman. Dan setelah hari pagi, angin timur membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir dan hinggap di seluruh daerah tanah Mesir, di seluruh daerah Mesir sangat banyak. Sebelum itu tidak pernah ada belalang yang demikian banyaknya, dan sudah itu pun tidak akan terjadi lagi yang demikian. Belalang menutupi seluruh permukaan bumi sehingga negeri itu menjadi gelap. Olehnya belalang memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon yang ditinggalkan oleh hujan es itu, sehingga tidak ada tinggal lagi yang hijau pada pohon atau tumbuh-tumbuhan di padang di seluruh tanah Mesir. Maka segeralah Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Elohimmu dan terhadap kamu. Oleh sebab itu, ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja, dan berdoalah kepada Tuhan Elohimmu itu, supaya bahaya maut ini dijauhkannya daripadaku." Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut Teberau. Tidak ada satu belalang pun yang tinggal di seluruh daerah Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi.
Saudara, ayat 20 ini kita harus mengerti bahwa segala sesuatu itu Tuhan yang membuatnya. Jadi kita gak heran kalau iman kita orang Kristen sekarang diuji dengan oleh mereka yang tidak percaya, sehingga setiap hari mereka mencari cara sama seperti Firaun, saudara. Tapi nanti lihat pada kesudahan cerita ini, ataupun bagaimana kekerasan hati seorang yang tidak percaya kepada Tuhan kita yang kita kenal, dan juga bagaimana kuasa Tuhan yang nyata kepada kita untuk dapat dibuktikan kepada orang-orang itu, dan pada akhirnya mereka semua akan binasa sama seperti Firaun, saudara. Jadi kita yang sudah percaya, kita sudah tahu sejarah, fakta, kita harus tetap di dalam Tuhan kita ya, jangan takut. Tuhan Israel adalah Tuhan kita yang mengasihi kita, yang pasti akan memberikan kepada kita pengampunan sekalipun berkali-kali kita membuat dosa. Kalau kita masih diberi kesempatan, tetaplah harus bertobat. Tetapi kalau sudah Tuhan meninggalkan kita, semuanya gak ada artinya, kita akan binasa, saudara. Makanya pertobatan itu penting, pengampunan itu penting, mengampuni juga penting, semuanya penting. Demikianlah pembacaan Alkitab kita siang hari ini. Terpujilah Engkau Bapa di surga, biarlah kami semua bersuka cita mendengarkan apa yang kami baca hari ini, supaya juga menjadi pelajaran bagi kami. Kami tahu Engkau yang mengeraskan hati seseorang, Engkau melembutkan, Engkau yang menjadikannya segala sesuatu, sehingga orang-orang yang benar akan diuji setiap saat dengan apa yang akan Tuhan nyatakan melalui mujizat-mujizat, dan juga kuasa-kuasa Tuhan dinyatakan supaya semua orang percaya bahwa Engkau adalah Tuhan, penguasa langit dan bumi, dan kuasa-Mu lebih dari apapun yang bisa menciptakan, menjadikan, dan juga memberikan sesuatu yang luar biasa bagi kami. Apa yang tak tampak, apa yang terlihat, semuanya nyata bahwa Tuhan benar-benar berkuasa. Haleluya, terpujilah Engkau Bapa di surga, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang, selamat